Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya kisah berakhir dengan tewasnya Pax yang memutuskan untuk bunuh diri, di video kali ini kita akan berlanjut pada akhir kisah bab Siron dan juga kepulangan Zanoba ke Saria. Yang mana video ini berasal dari web novel volume 20 bab 11 sampai dengan 13. Setelah memasrahkan kematian Pax, Zanoba pun melarang Rudeus mengkremasi jasadnya agar pemberontakan berhenti. Alasannya sendiri agar para pemberontak percaya bahwa Pax telah tewas sehingga pengapungan akan dihentikan. Walau bukan sesuatu yang diharuskan, namun entah mengapa Zanoba cukup memaksa sehingga Rudeus mengiyakan saja. Selanjutnya Rudeus pun bertemu dengan Randolph yang sedang membawa Benedict untuk pergi dari istana. Di mana setelah mendengar rencana Zanoba, Randolph pun menjelaskan bahwa dirinya akan membawa Benedict ke kerajaan Raja Naga sesuai dengan wasiat Pax. Yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Randolph bukanlah orang jahat, walau entah mengapa tidak menghentikan Pax. Namun apabila ternyata pertarungan dengan Randolph merupakan perangkap Hitogami, Rudeus merasa dirinya telah terperangkap dalam perangkap terkonyol. Karena akibat emosi sesaatnya, dirinya hampir saja kehilangan Roxy dan juga Zanoba ketika melawan Randolph. Karena andai Randolph memang bidak Hitogami, maka dirinya akan bertarung dengan serius dan dapat membunuh Pax kapan saja. Sehingga Rudeus pun tidak ingin berbangga diri apabila terdapat rumor mengenai dirinya yang berhasil selamat melawan Dewa Kematian. Namun mengesampingkan hal tersebut, selanjutnya Rudeus termasuk Randolph yang membawa Benedict pun ikut keluar melewati lorong rahasia sebelumnya. Walau wajahnya begitu mengerikan, namun Randolph terlihat begitu lelah dan semua orang pun terdiam layaknya sekumpulan orang bisu. Dan begitu sampai, Randolph sempat salah sangka dengan magic armor versi 1 Rudeus sebagai armor milik Dewa Tempur. Yang mana ketika Rudeus menjelaskannya, Randolph nampak ingin menghibur Rudeus dengan berkata bahwa dirinya akan kalah apabila melawan armor tersebut. Dirinya berkata demikian karena kenalannya pernah disarankan Hitogami untuk mencuri armor Dewa Tempur ketika ingin menyelamatkan tunangannya melawan Dewa Naga Laples. Namun walau begitu pertempuran berakhir imbang dan kenalannya tersebut gagal menyelamatkan tunangannya. Yang mana ternyata kenalannya tersebut ternyata adalah Badigadi yang kini entah berada di mana. Dan mengesampingkan Hitogami, Randolph menjelaskan bahwa mulai saat ini dirinya akan terus melindungi Benedict dan menjadi guru bagi anaknya kelak. Yang mana dirinya akan mengajarkan berbagai hal dan juga membesarkan anak tersebut dengan penuh pujian seperti apa yang telah diwasiatkan Pax. Walau dapat membuatnya menjadi egois, namun nampaknya Pax tidak ingin anaknya merasakan perasaan yang sama dengannya. Namun karena tidak bisa terlalu lama berdiam di Siron, Randolph pun berpamitan sembari berpesan kepada Rudeus untuk tidak pernah melawan atau memusuhi Hitogami. Karena dari apa yang dikatakan kenalannya, dirinya mengalami suatu hal yang menyedihkan setelah berhubungan dengan Hitogami. Dan dengan peringatan tersebut, akhirnya Randolph pun menghilang di dalam kegelapan, meninggalkan Rudeus, Roxy, dan juga Zanoba. Namun karena ingin memantau Latakia, maka Rudeus pun memutuskan untuk tinggal beberapa waktu sebelum pulang. Yang mana dengan kepergian Randolph dari istana, maka kini istana telah dikuasai para pemberontak berhubung penghalang yang diciptakan dari mata iblisnya telah hilang. Walau hal tersebut membuat suasana kota kembali hidup, namun alun-alun terasa begitu suram berhubung para pemberontak memasang jasad Pax di sana. Yang mana tanpa ditutupi selai kain pun terdapat luka sayatan yang sengaja dibuat oleh para pemberontak seolah-olah merekalah yang telah membunuh Pax. Namun tidak terlalu banyak orang yang melempari jasad Pax dengan batu seperti apa yang terjadi pada umumnya. Hal tersebut terjadi karena mayoritas orang di Latakia tidak peduli dengan kematian Pax. Berhubung Pax bukanlah seorang tirani dan masa pemerintahannya pun begitu singkat. Dengan kata lain, Pax tewas sebagai sosok yang tidak dibenci namun juga tidak dicintai orang lain. Di sisi lain, Zanoba pun terlihat begitu marah walau dirinya lah yang bersikeras menyerahkan jasad Pax. Namun tentunya hal tersebut sangatlah wajar, berhubung Rudeus di alur waktu lain pun sampai mengamuk ketika melihat jasad Sylvie digantung di kota. Sementara itu Jet pun terus menyebarkan berbagai kisah bohong mengenai kudeta yang dilakukannya. Pertama, alasan kudeta adalah untuk menggantikan Pax yang zalim dan bodoh dengan raja lain yang lebih baik. Selain itu pasukannya telah menjalani pertempuran hebat di mana dirinya terlibat pertarungan sengit dengan Dewa Kematian Randolph. Walau jelas mengada-ngada,
Namun setidaknya Chiron akan semakin stabil berhubung tidak banyak orang yang menentang raja selanjutnya. Walau entah bagaimana caranya seorang bocah berumur 3 tahun akan memerintah, namun yang pasti semua itu merupakan tanggung jawab Jade. Di mana hal tersebut membuat Rudeus curiga bahwa Jade merupakan bidak Hitogami yang sebenarnya, berhubung Jade lah yang telah menggagalkan terbentuknya Republik Chiron. Namun mengesampingkan Jade, kini Zanoba pun hanya menghabiskan waktunya dengan duduk linglung di kursi. Karena bagaimanapun juga dirinya tidak bisa lagi melindungi Chiron yang merupakan rumahnya. Berhubung rumah tersebut tidak layak lagi dipertahankan tanpa kehadiran keluarganya. Selain Zanoba, Roxy pun kini terus termenung di depan perapian karena merasa bersalah akibat segala sesuatu yang terjadi kepada Pax. Karena apabila segala sesuatu yang dikatakan Pax benar, maka berarti dirinya telah lalai sebagai seorang guru. Di mana dikala itu dirinya terlalu meremehkan Pax karena sedang terfokus dengan sihir rajanya dan juga selalu membandingkan Pax dengan Rudeus. Bahkan setelah kepergiannya dari Chiron, dirinya selalu menganggap kegagalan Pax diakibatkan oleh didikan keluarga kerajaan. Namun karena kini Pax tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki apapun, maka Roxy pun hanya bisa menangis karena rasa bersalahnya tersebut. Sehingga Rudeus pun menyemangatinya dengan berkata bahwa setidaknya Roxy telah berhasil menyelamatkan seorang muridnya, yaitu Rudeus sendiri. Walau telah gagal mendidik Pax, namun setidaknya Roxy telah memberikan banyak kebahagiaan bagi Rudeus. Karena andai Roxy tidak pernah menjadi gurunya, maka besar kemungkinan Rudeus tidak akan pernah berani keluar dari rumah akibat traumanya. Sehingga dirinya meyakinkan bahwa Roxy merupakan guru yang baik, karena kelak murid-muridnya akan merasa kebahagiaan yang sama seperti apa yang didapatkannya. Yang mana hal tersebut membuat Roxy menetapkan tekadnya untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik sebagai salah satu bentuk penembus kesalahannya. Sehingga dengan kejadian tersebut, akhirnya Roxy pun kembali tegar di keesokan harinya. 5 hari kemudian Ginger pun datang setelah ditinggal di benteng Caron. Yang mana ketika mendengar kisah kematian Pax, dirinya tampak begitu puas karena dendamnya selama ini. Namun mengesampingkan Ginger, Zanoba pun memutuskan pulang ke Saria karena tidak ingin dianggap ancaman oleh Jade yang akan melakukan penobatan Raja Baru. Dan karena kebanyakan orang yakin bahwa Zanoba telah tewas dalam kudeta, maka kini dirinya melepas statusnya sebagai seorang pangeran dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang pria biasa yang ingin mewujudkan impiannya. Namun di sisi lain ternyata Ginger tidak ingin meninggalkan Zanoba yang kini bukan lagi seorang pangeran. Yang mana dirinya tidak keberatan apabila Zanoba tidak memberinya upah berhubung seluruh anggota keluarganya telah dewasa. Namun karena sadar bahwa seharusnya Ginger sudah berada di usia menikah, maka Zanoba pun mempertanyakan keputusannya tersebut. Yang mana perkataannya malah membuat Ginger kelabakan hingga membanting wajahnya ke lantai untuk bersujud. Di mana waktu itu Ginger bercerita bahwa Minerva yang merupakan ibu dari Zanoba telah berpesan kepadanya untuk terus melindungi Zanoba. Dan andai Zanoba tidak ingin pengawal lagi, maka Ginger ingin Zanoba menjadikannya sebagai istrinya asalkan dirinya bisa terus bersama. Yang mana dengan keinginan tersebut, Zanoba pun mengizinkan Ginger untuk terus mengabdi kepadanya sebagai seseorang yang memahami perasaannya. Sehingga hubungannya dengan Ginger yang saat itu masih menangis akan terus berlanjut bersama dengan Julie yang kini menunggu mereka di Saria. Dan dengan segala hal yang terjadi, maka untuk saat ini kita berpindah ke dalam sudut pandang Zanoba selama ini. Jauh sebelum bertemu Rudeus, dulunya Zanoba sama sekali tidak bisa melihat perbedaan di antara patung dan manusia. Yang mana apa yang diketahuinya adalah manusia dapat berbicara, sementara patung tidak. Namun begitu beranjak dewasa, dirinya malah semakin membenci manusia yang selalu mengeluh dan mementingkan dirinya sendiri. Yang mana pandangannya mulai berubah ketika dirinya bertemu dengan Rudeus di Chiron dan Saria. Walau tidak secara instan, namun lambat laun dirinya mulai berubah hingga tidak terlalu membenci manusia. Dan hal tersebut diperkuat oleh kehadiran Julie yang waktu itu dibelinya bersama dengan Rudeus agar bisa diajari membuat patung. Walau mengurus Julie sungguh merepotkan, namun Zanoba tetap merawatnya dengan sepenuh hati karena dirinya merasa senang dengan kehadiran Julie. Selain karena hanya Julie lah yang bisa mewujudkan impiannya, Zanoba pun merasa bahwa Julie membuatnya merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan orang lain.
Yang mana hal tersebut merubah pandangannya terhadap Ginger juga, di mana dulu dirinya hanya menganggap Ginger sebagai wanita cerewet yang begitu senang mengatur hidupnya. Mengesampingkan Ginger, selanjutnya Zanoba pun merasa berterima kasih kepada Rudeus yang tidak pernah membuatnya kecewa. Karena walau semua ilmu yang diajarkan Rudeus sia-sia saja akibat kekuatan Mikonya, namun Zanoba tetap merasa senang karena bisa melihat hasil karya Rudeus. Dan berkat keberadaan Rudeus dan juga semua orang, maka kini dirinya pun paham mengenai perbedaan manusia dan patung. Yang mana hal tersebut terjadi karena dirinya selalu mencontoh segala perbuatan Rudeus, walau terkadang tidak mengerti apa yang terjadi. Contohnya saja adalah bagaimana Rudeus selalu mengistimewakan Nanahoshi yang bukanlah keluarga apalagi istrinya. Di mana Rudeus selalu memperhatikan Nanahoshi dan bahkan rela melawan Raja Iblis ketika Nanahoshi sakit. Walau tidak bersimpati kepada Nanahoshi, namun Zanoba sadar bahwa Nanahoshi selalu ingin pulang ke rumahnya yang entah di mana. Di mana tekad Nanahoshi malah membuat dirinya merindukan kampung halamannya, walau terdapat banyak kenangan buruk di sana. Yang mana perasaan tersebut terus menguat dari hari ke hari hingga dirinya mendapat surat dari Pax. Di mana pada saat itu dirinya langsung terpikir untuk pulang demi membantu negaranya. Namun ketika sudah bertemu Pax dan Rudeus membujuknya untuk pulang, hatinya sempat goyah sehingga dirinya menciptakan suatu kebohongan. Di mana kebohongan tersebut adalah dirinya ingin membantu Pax yang merupakan keluarga terakhirnya. Yang mana kebohongan tersebut terbukti ampuh karena Rudeus tidak akan menentang apabila berurusan dengan keluarga. Namun sayangnya Zanoba jarang sekali berinteraksi dengan Pax sebagai keluarga. Seperti apa yang terjadi di saat dirinya duduk bersebelahan dengan Pax di suatu pesta di masa lalu. Walau tidak ingat dengan apa yang terjadi di pesta, namun dirinya begitu ingat dengan saat-saat di mana Pax berusaha mengatakan sesuatu kepadanya. Namun karena terus mengabaikannya, maka Zanoba pun tidak pernah tahu apa yang ingin dikatakan Pax yang nampaknya sedang kesepian. Namun ketika dirinya melihat Pax tewas dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Zanoba pun mengerti bahwa Pax ingin memiliki hubungan seperti apa yang terjadi pada Rudeus dan Nanahoshi. Walau Nanahoshi hanyalah orang asing, namun Rudeus terus melindungi dan menuntunnya seperti apa yang dilakukannya kepada adiknya sendiri. Yang mana hal tersebut tidak bisa Zanoba lakukan kepada Pax sehingga apa yang kini tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Karena bagaimanapun juga dirinya tidak bisa menjadi seorang kakak yang baik seperti apa yang telah dicontohkan Rudeus saat ini. Kembali ke cerita selanjutnya, Zanoba dan yang lain pun berteleportasi ke kastil langit melalui reruntuhan yang sama ketika mereka berangkat. Di mana waktu itu Perseus tampak begitu senang karena Zanoba dapat kembali pulang dengan selamat. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Nanahoshi karena Zanoba malah kembali setelah terjadi perpisahan yang dramatis ketika sebelum berangkat. Mengesampingkan Perseus dan Nanahoshi, Rudeus pun bergegas pulang untuk melapor kepada Orsted dan menemui Eris yang akan melahirkan. Namun selama perjalanan dirinya merasa begitu bersalah karena gagal melindungi Pax sehingga Republik Siron gagal terbentuk. Sehingga nampaknya misi kali ini merupakan kegagalan terbesarnya selama menjadi karyawan di PT Orsted. Di sisi lain, Zanoba pun memutuskan untuk ikut karena ingin berterima kasih walau dulu dirinya begitu ketakutan ketika melihat Orsted. Namun begitu mendatangi kantor, Rudeus dikejutkan oleh Orsted yang kini sedang menggunakan topeng berwarna hitam pekat. Yang mana nampaknya topeng tersebut hasil penyederhanaan alat anti kutukan Cliff yang sebelumnya menutupi seluruh kepala Orsted. Dan singkat cerita, akhirnya Rudeus pun melaporkan segalanya termasuk bagaimana kegagalannya melindungi Pax. Yang mana setelahnya Orsted pun menyimpulkan bahwa bidak Hitogami kali ini adalah pemimpin kerajaan Raja Naga yang bernama Leonard King Dragon dan juga General Jet. Di mana Leonard membuat Pax melakukan kudeta hingga menjadi raja, sementara Jet dimanipulasi untuk menyudutkan Pax. Sehingga begitu tersudutkan, maka akhirnya Pax pun memilih untuk melakukan bunuh diri seperti apa yang baru saja terjadi. Namun walau Leonard telah dibunuh olehnya, Orsted merasa cukup menyesal karena dirinya tidak ikut bersama Rudeus untuk membunuh Jet. Selanjutnya Orsted pun menolak pemikiran Rudeus mengenai Badigadi yang berpotensi menjadi bidak ketiga Hitogami. Alasannya karena berdasarkan dugaannya, bidak tersebut seharusnya Raja Vista yang entah siapa. Namun dengan segala sesuatu yang terjadi, Orsted tidak bisa melakukan apapun untuk Siron berhubung Pax tidak bisa tergantikan.
Yang mana hal tersebut membuat Zanoba yang menunggu di luar langsung mendatanginya, walau nampaknya masih sangat merasakan kutukan Orsted. Waktu itu Zanoba mendengarkan penjelasan mengenai Pax dan Chiron, di mana Orsted memerlukan seseorang yang terlahir dari Republik Chiron buatan Pax. Yang mana andai Pax tidak mati, seharusnya terdapat seorang pedagang budak bernama Bold Macedonia yang akan mendapat posisi penting di Chiron. Namun kata memerlukan di sini bukan berarti pria tersebut akan menjadi sekutu Orsted, melainkan salah satu keturunannya akan melahirkan reinkarnasi Dewa Iblis Laplace. Sehingga dengan kematian Pax, maka takdir kembali berubah dan Laplace entah akan bereinkarnasi di mana. Karena setelah beberapa kali mencoba membangun Republik Chiron tanpa Pax dan bahkan mempercepat reinkarnasi Laplace, Orsted tidak pernah berhasil karena nampaknya salah satu faktor yang berpengaruh adalah Pax harus tetap hidup. Yang mana hal tersebut menjadikan pengulangan kali ini akan menjadi begitu sulit, sehingga Orsted cukup yakin bahwa dirinya akan mengalami kegagalan lagi. Dengan kata lain, Rudeus telah menghancurkan usaha Orsted pada perulangan kali ini, di mana dirinya mendapat bantuan dari dunia lain. Karena seperti yang kita tahu, hanya di perulangan kali inilah Rudeus dapat terlahir dan hal tersebut merupakan sebuah keajaiban. Namun mengesampingkan Rudeus, Zanoba pun menyarankan Orsted untuk mempersiapkan pasukan yang kuat untuk melawan Laplace kelak. Karena dengan banyaknya orang yang terlibat, maka Orsted tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Di mana setelahnya Zanoba bersujud kepada Orsted untuk dijadikan bawahan melawan Hitogami yang bertanggung jawab atas kematian Pax. Yang mana pada saat itu Orsted pun menerimanya dan menjadikan Zanoba sebagai asisten Rudeus dalam mempersiapkan pasukan untuk melawan Laplace kelak. Sehingga dengan demikian, akhirnya Zanoba pun resmi menjadi karyawan baru di PT Orsted. Begitu selesai melapor, selanjutnya Rudeus pun mengajak Zanoba ke rumahnya untuk menjemput Julie. Namun ketika baru saja sampai, dirinya dikejutkan oleh Eris yang sedang mengayunkan pedang seperti biasanya. Di mana ketika dirinya mulai panik akan keselamatan calon bayinya, ternyata perut Eris sudah kembali ramping karena sudah melahirkan. Yang mana ternyata Eris telah melahirkan 10 hari lalu, di saat Rudeus sedang memantau perkembangan Chiron setelah kudeta. Dan karena anaknya laki-laki, maka Eris pun menamainya Ars, yang merupakan salah satu pahlawan manusia legendaris. Dan mengesampingkan Eris, tiba-tiba Julie pun keluar dari rumah dan melompat ke arah Zanoba. Di mana sembari menangis di dalam pelukan Zanoba, Julie memohon agar Zanoba terus bersamanya dan tidak lagi meninggalkannya. Dan begitu reuni tersebut selesai, selanjutnya Rudeus pun menggendong Eris ke rumah untuk melihat putra pertamanya. Yang mana saat itu terdapat Aisyah dan Non yang sedang menyamakan Ars dengan Rudeus, karena Ars yang waktu itu meraba-raba dadanya ketika sedang digendong. Namun mengesampingkan hal tersebut, Ars nampak begitu mirip dengan Eris berkat mata dan rambutnya yang berwarna merah. Namun ketika Rudeus menggendongnya, Ars pun langsung menangis setelah meraba-raba dada Rudeus yang begitu bidang. Walau nampaknya Ars hanya ingin mencari makanan di dada ibunya, namun hal tersebut malah membuat Rudeus teringat dengan Pax. Di mana Pax tidak akan bisa lagi mencintai istri dan anaknya seperti apa yang dilakukan Rudeus saat ini, berhubung hidupnya telah berakhir. Padahal apa yang diinginkannya sangatlah sama seperti Rudeus, yaitu dicintai dan juga mencintai keluarganya. Karena dirinya baru menyadari betapa pedih perasaan Pax selama ini ketika mengingat apa yang terjadi pada kehidupannya di Jepang. Walau merasa kesepian dan terkucilkan di Jepang, Rudeus masih bisa mendapat kesempatan kedua untuk merasakan kasih sayang. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Pax yang belum tentu bisa mendapatkan kesempatan kedua. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus menangis berbarengan dengan Ars yang masih menangis. Bahkan hal tersebut membuat Lucy menepuk-nepuk kepalanya seperti seorang ibu yang ingin menenangkan anaknya. Namun mengesampingkan itu semua, Rudeus memutuskan untuk memulai lagi setelah kegagalannya dalam misi kali ini. Dan sebagai langkah permulaan, dirinya menjelaskan semua rahasianya yang dimiliki selama ini, kecuali identitasnya sebagai reinkarnator. Sehingga dengan demikian seluruh keluarganya telah mengetahui segala hal tentang Hitogami, Orsted, Laplace, dan bahkan Lara yang merupakan sang penyelamat dunia. Namun karena telah mengacaukan segalanya, maka apa yang bisa dilakukan Rudeus saat ini adalah merancang masa depan bagi Orsted sebelum dirinya tiada. Sehingga sekali lagi dirinya harus kembali bangkit
walau telah mengalami kegagalan untuk yang kesekian kalinya. Sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye.